Shalom, apa kabar Ibu Bapak sidang jemaat dimanapun Anda berada? Saya percaya kasih Tuhan tetap bersama-sama untuk memberkati kita. Hari ini renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Lama, Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22 dalam perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengangkat tema dari renungan firman Tuhan. Kesukaran dan penderitaan adalah cara Allah untuk mengasihi kita. Sekali lagi saya mengatakan tema yang saya angkat hari ini adalah kesukaran dan penderitaan adalah cara Allah untuk mengasihi kita. Saudara jemaat kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam konteks firman Tuhan hari ini menjelaskan bahwa bangsa Israel, Yehuda mengalami pembuangan. Itu bukan berarti bahwa mereka tidak dikasihi oleh Allah. Bangsa Israel Yehuda telah menjalani masa pembuangan. Dan oleh perbuatan tindakan murni Allah Yahweh, mereka pun dikembalikan pulang ke Yerusalem. Di mana Yerusalem adalah pusat pemerintahan, pusat peribadatan, pusat keagamaan, di mana Allah hadir di Yerusalem untuk memberkati umatnya. Saudara-saudara jemaat kekasih diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa ketika Tuhan mengasihi kita, adalah di saat segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Segala sesuatu seperti yang kita inginkan dan kita harapkan. Tetapi sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan bukan berarti demikian. Justru kesukaran dan penderitaan merupakan bagian dari karya Allah untuk mengasihi umatnya. Untuk mengembalikan Israel agar bangsa Israel Yehuda kembali dalam keadaan kehidupan murni, benar, berkenan di hadapan Tuhan. Cara Allah untuk mendidik bangsa Israel dengan gancaran-gancaran yang keras, pukulan-pukulan yang keras, bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan mereka. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mendidik anak-anaknya sebagai milik kepunyaannya untuk kembali ada dalam pemurnian, kebenaran, dan untuk datang kepada Allah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika dalam pembuangan bangsa Israel sebagai bangsa yang tertindas, sangat jauh dari Tuhan. Dan pada saat mereka dikembalikan kembali ke Yerusalem, Tuhan ingin bangsa Israel sebagai bangsa yang mengalami kebangkitan. Kemudian menjadi bangsa yang bangkit, yang optimis dan fokus kepada Tuhan dalam jalan hidupnya. Artinya setelah bangsa Israel pulang, mereka akan bertindak menjadi terang dan tidak lagi dikuasai oleh kegelapan. Saudara-saudara kekasih jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali pun perjalanan hidup kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada banyak lembah duka cita yang harus kita lewati. Dan apakah kita berpikir pada saat itu Tuhan tidak mengasihi kita? Tuhan jauh dari kita. Saudara-saudara, kita akan menjadi pribadi yang salah jika kita menilai seperti itu. Justru sebaliknya, kita melihat justru kesulitan, kesukaran, penderitaan yang kita alami adalah merupakan cara dari Allah untuk mengasihi kita. Sehingga dikatakan bangsa Israel yang dulunya jauh dari Tuhan, terbuang di pembuangan, sekarang kembali menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mereka pulang menjadi bangsa yang bersinar, menjadi bangsa yang bangkit, bangsa yang optimis, bangsa yang fokus untuk hidup bersama dengan Tuhan. Hari ini jemaat kekasih yang diberkati oleh Tuhan. Persoalan apapun, masalah apapun, badai hidup apapun yang engkau alami, Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Dengan cara itu Tuhan mempersiapkan kita dan ingin memulihkan hidup kita
agar kita menjadi anak-anak yang kuat tak kala badai hidup kita alami. Agar kita menjadi umat Tuhan yang memiliki mental yang kuat dan tidak pernah menyerah dalam badai hidup yang kita alami. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel. Ibu bapak sidang jemaat, mereka tidak menyerah dalam pembuangan walaupun mereka ada dalam kesukaran. Akhirnya Tuhan pulihkan keadaan mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Mereka kembali ke Yerusalem mengalami berkat Allah yang luar biasa. Terlebih terang kehidupan mereka bersinar menjadi berkat dalam kehidupan ini. Sekarang Tuhan mau kita pun sebagai umat milik kepunyaannya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita memiliki terang bahwa iblis tidak akan menguasai hidup kita walaupun kita ada dalam kesukaran, dalam lembah penderitaan, dalam keadaan apapun yang tidak kita harapkan. Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh sehingga kita semakin dewasa, semakin kuat, semakin berkenan dan semakin dimurnikan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dinyatakan bagi kami melewati renungan harian pada hari ini. Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayat 22 telah memberkati kami umat-Mu. Bahwa kesukaran penderitaan kehidupan ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan tidak menyayangi kami. Justru itu adalah cara dan pekerjaan Tuhan untuk memberkati, untuk memulihkan kami. Untuk dapat menjadi pribadi yang kuat tangguh dalam menghadapi berbagai macam kesukaran. Untuk tetap terang bersinar dan kegelapan tidak menguasai kami. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan di mana-mana pun berada. Namun kami percaya Tuhan akan memberikan roh yang kuat, yang perkasa, roh yang tangguh, sanggup dan mampu. Sehingga kami dapat bertahan, kami dapat menyaksikan iman kami. Bahkan kami tetap didapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Kami percaya kesukaran dan penderitaan apapun yang kami alami tidak akan membuat kami menyerah. Tapi kami semakin kuat, tambah kuat oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan menyerahkan hari hidup kami hari ini dan seterusnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami.